mengetahui apa yang dinamakan syukur, kita harus tahu ABC. Apa ABC? ABC-nya syukur 3. 1. Mun'im. 2. Ni'mah. 3. In'am. Mun'im yang memberi. Ni'mah, nikmat. Pemberiannya itu disebut nikmat. In'am, motifnya, alasannya, maksudnya memberi. Apa? Itu in'am. Jadi mengkaulah panjenengan nerima pemberian dari seseorang. Pertama kita harus tahu siapa yang memberi saya ini. Oh ya, itu mun'im namanya. Apa yang diberikan? Ini, namanya apa ini itu? Ya, apa korek, apa pulpen? Oh ya ini, ya. Lalu apa maksudnya? Ini harus tahu dulu, coba kincak-kincak. Apa dia kok memberi saya? Kok dengarin? Kok aku diparingi ini? Ki apa maksudnya? Karpe apa? Ini. Kalau kita sudah tahu 3 ini, baru kita iso noto syukur dan terima kasih. Nah, untuk ini sikap atau cara kita menghadapi itu dinamakan hal. Kalau tadi itu namanya ilmu atau ma'rifat, pengertian. Imam Ghazali itu menerangkan syukur itu punya 3 aspek atau harus dilihat dari 3 sudut. 1, ilmu, pengertiannya apa? Nah, itu tadi itu. ABC-nya tadi itu. Nomor 2, hal. Artinya sikapnya kita bagaimana menerima itu. Sikap. Ini, hal. Lalu 3, amal. Artinya realisasinya syukur bagaimana. Pelaksanaannya bagaimana. Untuk menyatakan yang disebut syukur. Nah ini tentang ilmu sudah. Makin bulan lerang lagi hal. Sikap kita bagaimana? Nah, sudah tentu lamun ono wong nerimo peparing wis terang bunga, seneng. Sapa wong sing diparingi barang sing apik kok ndak seneng? Seneng niki wonten 3. Jurusane niki 3. Monggo niki kula terangaken. Diupamakne kaya dene ratu utawa presiden utawa kepala daerah ya, pembesar ratu itu memberi hadiah jaran kepada seseorang. Nggih, kula dikai jaran. Lah temriku carane kula nerima peparing hadiah atau kenikmatan jaran niku wau ana 3 carane. Ada yang melihat seneng bunga krana jarane apik. Jarane apik, gede lincah dan walhasil cara nure kuda bima lah sudah nggih. Apik. Dan ini merupakan harta, merupakan kekayaan yang bisa dijual, bisa dimanfaatkan. Juga kuda yang ini sebagai tumpaan bisa dijadikan kendaraan, tompaknya bisa jual keneng. Walhasil perhatian saya itu hanya terpusat melihat kepada jalan nikah.
Boleh tak ngabus napa-napa, saya bos dari cuma jaran ini ketol itu. Sudah alhamdulillah. Wis aku iki bejo banget aku iki. Apa? Delok jaranku iki. Jaran. Sampai lali kayak iku. Teko sapa jaran iki? Lali. Pokoknya jaran. Aku duwe jaran jempol paling bagus. Jangan sak Jember. Duwe jaran. Lah jaran toh saya bos. Kenapa? Iya ini kan umpama ditumpai yo gagas sing numpak. Cara umpama digawe peliharaan ya juga itu bagus. Umpama dijual ya harganya mahal. Pokok ini merupakan kebanggaan sopo sing duwe jaran kaya iki. Ada orang menerima pemberian jaran itu berhenti di jaran tok. Nah, ini. Oleh karena itu katanya Imam Ghazali, orang ini gembiranya ya cuma satu tujuannya, karena dia memang senang sama jaran itu. Ya sudah, dengan tidak sama sekali dia menoleh kepada si ratu tadi itu. Saya beri ini pun tak yabes pun. Tidak diperhatikan lagi. Sampai umpama ini, biarpun bukan raja yang memberi, umpama dia nemu jaran koyok niku, teng alas, dia juga akan merasa gembira sama saja. Buat dia itu apa diberi bupati, apa presiden, apa saya nemu di alas, pokoknya jarane kudu kaya iki. Podo. Buat saya tidak soal apa dari raja, apa dari siapa. Malahan bodoh kebajute kadang-kadang. Pokoknya aku asal oleh jaran kaya iki. Senajan loh umpamane dicai maling umpamane ya sih tetep bunga senajan terang barang colongan aku udah nyolok aku dicai gembira dia itu. Jadi buat dia faktornya kegembiraan karena melihat bendanya, melihat nikmatnya. Dia tidak melihat lagi mun'im, tidak lagi in'am, tapi ni'mah. Yang kedua, dia merasa gembira, ini pandangan lain ini. Bukan karena jarannya, tidak, tapi karena pemberian jaran yang baik ini menunjukkan perhatian raja itu kepada saya. Kasih sayangnya si raja itu kepada saya. Kalau dia tak cocok with saya, kalau dia tidak senang sama saya tidak akan diberi jaran seperti ini. Ini cara yang kedua. Jadi karena merasa bahwa jadi umpama orang ini diberi jaran, tapi yang memberi bukan raja itu, orang yang dihormati itu, dia tidak senang, tidak seberapa senang. Ya lihat-lihat dulu, kalau yang memberi saya ini raja, saya senang karena saya merasa raja itu memperhatikan saya, Tapi kalau saya diberi orang bukan raja, umpamanya teman saya, kegembiraan saya ya gembira, cuma tidak seperti yang tadi. Nah, di situ tergantung kepada mun'im, siapa yang memberi. Ini yang kedua. Malahan sebenarnya dia itu sebenarnya tak pakai parlo ke ini apa? Kuda ini. Sebab umpamanya ya saya kurang senang sama kuda. Umpamanya
Tapi sekalipun saya kurang senang sama kuda, atau saya sudah punya kuda banyak, tapi karena saya diberi kuda ini oleh si raja, saya tetap gembira. Bukan karena saya terrojaran ini, saya sudah banyak, kuda saya banyak sudah. Tapi karena saya gembira menerima ini, karena ini menunjukkan bahwa kiai atau pembesar yang memberi saya ini itu neser atau punya perhatian kepada saya. Paham ya? Nah ini kan. Ini kan nomor 2 nih. Ini kan supaya malah kadang-kadang saya itu tidak memerlukan sama sekali kuda. Buat apa saya ini kuda itu? Jaring saya ini umpamanya ya. Wong aku ki mamane guru atau kiai di langgar dikai jaran. Kaya apa jaran? Aku dikai jaran. Bada orang ngatore jaran. Kenapa? Saya tidak memerlukan. Tapi saya merasa gembira sekalipun saya tidak perlu. Sama dengan orang tak tujuan rokok beri korek. Ini beri korek. Kaya apa korek? Aku tidak perlu korek. Rokok yang tidak doyan aku. Tapi karena korek ini yang memberi presiden atau kiai yang disenangi, ya, maka saya tetap gembira. Paham gak? Nah, ini kasih nomor 2. Pas nomor 3. Nomor 3, ada orang yang merasa gembira diberi jaran karena dengan jaran ini saya bisa pakai untuk melayani keperluan raja itu. Memang kuda ini saya perlukan untuk berkhidmat. Umpamanya untuk mendekatkan diri kepada raja itu. Supaya saya yang rumahnya jauh bisa saben waktu pergi. Nek jaran mencara konang ya. Toro kuno nek saiki Mercedes ya, jika imersi umpamane oleh presiden. Ini saya pakai ke Jakarta kemana untuk keperluan negara, untuk keperluan mengurusi rakyat loh, untuk saya pakai berkhidmat kepada raja itu gembira saya. Alhamdulillah aku saiki jika imersi oleh pemerintah. Kenapa? Iya, enak. Jadi aku nek ngurus rono-rono ini lu enak. Nah itu gembiranya dia. Ini yang ketiga. Sekarang saya robah ini. Bukan raja sekarang, tapi Allah sekarang. Yang memberi itu bukan raja tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nek cara wong tauhid, orang yang Islam yang tadi itu. Sekarang Allah. Nah, juga begitu. Orang paring nikmat di Allah. Maki maaf ya. Menoreng bine lapen ini kegenteng. Umpama lagi ini kan nikmat. Ada apa? Beriin bine reti. Ini kan nikmat. Beriin anak. Nikmat. Anak genteng. Ya. Diberi sawah, kekayaan. Umpamanya kesehatan. Ini kalau orang Islam harus percaya semua itu yang memberi adalah Allah. Sekarang bagaimana kita? Hal sikap kita gembiranya menerima itu bagaimana? Nah ini ada 3. Sini kan? Ada yang cuma melihat nikmatnya itu saja. Nah seperti ini kujarana. Alhamdulillah bojoku ayu. Mamane, alhamdulillah pakaianku, aku duwe kesugihan, kekayaan, aku punya pangkat. Yang dilihat itu cuma itunya tok, jarene tok saya bos. Umpama saya kaya karena menipu partai temu, ya saya tetap gembira. Yang buat saya yang penting rumahnya besar, punya kendaraan bagus, punya istri bagus, punya anak punya, alhasil macam-macam itu. Tak tahu saya itu dari siapa lah, tak tahu lah sudah. Nah ini
Ini kalau hanya di situ toh berhentinya, ya. Ini yang nomor 1 tadi. Yang nomor 2, saya merasa terharu karena saya diberi begini. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memperhatikan saya. Pas ngabes-ngabes TV, lalu saya apa terhadap Allah? Kalau Tuhan memberi saya begini, ini nikmat-nikmat, ini menunjukkan Tuhan itu memperhatikan. Ngereken kok. Engkau receh kerena ya Allah. Engkau ki masuk si buku ya Allah. Ki elatini ya Allah kok ya. Cara kasar. Masih diperhatikan saya. Lalu saya terhadap Allah apa? Nah, ini kan nomor 2 nih orang ini, termasuk nomor 2 nih. Engkau paringi soki, paringi nikmat, paringi seneng, beres, andi anak, pinter, ano, sampai turta. Tidak lalu hatiku membentang anak, yang jempol, berdengar ya. Ada, nah ini nomor 1 gila ini. Saya kebeli kacun ini cuma anak, ayo, telok anakku, aku coba telok. Ikong ini, ikong pasal aku, cacale. Nah ini kan nomor 1 gila, ya. Menurut dukunten, orang masih nyetek, ini saya diberi begini. Adalah dari Allah. Menunjukkan Allah itu mempunyai kasih sayang kepada saya. Nah ini kamu nomor 2. Pasal nomor 3, seperti yang nomor 2, cuma lalu dia begini. Iya, saya ini diberi anak, saya ini diberi kekayaan, saya ini diberi pangkat, saya ini diberi pengaruh oleh Allah. Untuk apa? Nah ini gak nomor 3. Apakah dengan pangkat saya ini saya bisa berkhidmat kepada Allah? Apakah saya dengan kekayaan saya ini bisa berbakti kepada Allah? Nah ini nomor 3 nih. Pada negara orang yang paling jaran, alhamdulillah, engkau beri jaran dia ketingkok menyabi sekaratok gampang kau nampak jaran dia. Lah, bukan semata-mata karena jaran, nah, bukan. Bukan semata-mata tertarik oleh perhatian dari Seratov karena memberi jaran, tapi saya lebih jauh dari itu. Saya diberi jaran, dengan jaran ini saya bisa nyabik sewaktu-waktu kepada raja, bisa berkhidmat. Nah, ini katanya Imam Ghazali 3 derajat. Yang pertama tadi itu sama sekali siang malam laku terusan bisa pusat caranya sete bergala isine ke asik berdekotoran situ gue mana dia kesenangannya gandrungnya itu cuma kejaran diketok. Ini menurut Islam sama sekali bukan terima kasih. Laisa minasyukri fi syai'. Dia sama sekali tidak boleh dimasukkan orang yang berterima kasih. Orang yang hanya tergila-gila kepada pemberiannya tanpa memperhatikan siapa yang memberi, tanpa menoleh dari siapa ini kamu terima, tanpa memperhatikan apa maksud tujuannya kuda ini untuk saya pakai apa, tanpa itu popong di jalan apa ban. Nah ini kalau di jalan sekarang mau apa? Nah ini orang yang begini ini masih baca alhamdulillah sekarang saya punya jalan. Itu alhamdulillahnya kosong ya Allah. Bukan, itu bukan syukur namanya, bukan terima kasih begitu. Ini yang pertama. Malah di sini dikatakan man